Penghormatan terakhir kepada arwah almarhum dipimpin Komandan Upacara. Arwah almarhum Dr. Haji Asmadi Asra. Hormat sejenak. Hadirin dan pelayat dipersilakan duduk kembali. Pasukan lepas sangkut. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara dapat meninggalkan tempat upacara dan dimohon Inspektur Upacara dimohon untuk menyerahkan bendera merah putih dan teks apel persada kepada istri almarhum. Komandan Upacara dapat mengistirahatkan pasukan. Atas nama Komandan Komando Garnison Tetap 1 Jakarta mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja kita saksikan secara keseluruhan berakhir sudah upacara pemakaman terhadap Profesor Azumadzri Azra, Ketua Dewan Pers dan Cendekiawan Muslim Indonesia, yang harus kita akui kita kehilangan lagi seseorang yang selama ini menyuarakan Indonesia sampai ke dunia internasional dari pemikiran-pemikiran Islamnya. Sekarang tokoh-tokoh
menyampaikan tanda bela sungkawa selain menghadiri pemakaman. Pak Yusuf Kalla adalah salah satu yang hadir. Kemudian saya melihat di belakang beberapa tokoh dari partai politik, Ketua BNPT, Boy Raffi Amar, selain itu tadi kita juga melihat AHY, kemudian politisi senior Partai Golkar Akbar Tanjung, Hidayat Nur Wahid juga sempat saya lihat tadi dari PKS, Arsul Sani dari Komisi 3 DPR RI juga turut hadir, dan saya meyakini banyak selain juga Kapolri yang barusan menaburkan bunga. Saya meyakini masih juga saya bersama Adi Praitno, seorang akademisi dari UIN Syarif Hidayatullah yang sejak kuliah sudah mengenal seorang almarhum Prof. Azra. Bung Adi, saya yakin hari ini banyak yang hadir juga di Taman Makam Pahlawan ya. Mahasiswa-mahasiswi dari UIN Syarif Hidayatullah turut mengantarkan. Bung Adi, akankah ada acara khusus setelah pemakaman ini untuk terus mengenang dan menghormati Prof. Azra, Bung Adi? Ya, saya kira pastinya ya Mas Bayu, ke depan memang kita harus merawat bagaimana pemikiran-pemikiran yang sudah dipelopori, diperjuangkan oleh Prof. Azra ini harus kita terus perjuangkan. Terutama misalnya memperkenalkan Islam yang ramah, Islam tengah, dan Islam moderat di kancah internasional, termasuk di Indonesia secara umum. Ke depan memang pasti akan banyak event bagaimana memperingati hal-hal yang sudah dilakukan oleh Prof. Azra ya. Legasi-legasi di bidang ilmu pengetahuan kan cukup luar biasa. Pasti akan ada bedah buku, bedah pemikiran, testimoni yang akan kita jadikan sebagai bekal untuk terus menjadikan Prof. Azra itu sebagai orang yang selalu hidup dalam kehidupan kita. Prof. Azra boleh membeku jasadnya mulai hari ini, Prof. Azra boleh kembali kepada keabadian, tapi pemikirannya, karya-karya akademiknya yang selalu mencerahkan akan selalu terus, terutama bagi kita yang sangat menggemari dunia akademik, ya, terutama pemikiran-pemikiran Islam. Yang terakhir saya katakan Mas Bayu, saya Prof. Azra itu sebelum masuk UIN melalui tulisan-tulisannya yang menurut saya cukup luar biasa. Inilah yang menginspirasi orang seperti saya, santri, ingin berkembang secara akademik dan secara tradisi yang kemudian bisa memperkenalkan bahwa kita beragama, kita berislam, tapi harus juga sangat terbuka terhadap modernitas, terbuka juga terhadap peradaban, terbuka juga terkait dengan globalisasi yang semakin berkembang. Prof. Azra inilah yang menginspirasi bahwa orang-orang Islam yang ada di seluruh pedesaan, yang ada di seluruh penjuru Indonesia juga bisa berkompetisi dengan siapapun. Tentu dengan niat yang baik, dengan memperkuat pondasi pemikiran kita sebagai orang yang NKRI, ya, orang yang kemudian harus menerima perbedaan dari berbagai kalangan. Itu yang saya terus menginspirasi. Baik, ya. Semoga itulah yang selalu terkenang dari Prof. Azra. Bung Adi Praitno, terima kasih sudah membagi kenangan terhadap Prof. Azra. Kita akan sambung lagi kapan-kapan cerita mengenai Prof. Azra dan meneruskan legasi beliau. Sampai bertemu lagi, Bung Adi Praitno, terima kasih.